Haleluya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan dan oleh kasih-Nya kita mendapat lagi bertemu kembali di dalam kita menerima satu perenungan firman Allah dalam satu pengajaran firman Allah hidup. Kita akan masuk di dalam Mazmur pasal 19. Dalam Mazmur pasal 19 ini ayat 1 sampai 15. Tetapi yang saya bacakan hanya ayat 1 dan 2 yang berkata di sana, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, Daud boleh merasa bagaimana ciptaan Tuhan itu. Sehingga kita pun boleh juga merasakan ciptaan Tuhan itu adalah satu karya Tuhan, kata pemazmur ini. Dan ada beberapa hal yang kita boleh pahami dalam Mazmur pasal 19 ini. Ada dua yang saya ambil di sana, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa langit yang begitu indah menceritakan tentang kemuliaan Allah. Serta dikatakan cakrawala juga merupakan pekerjaan tangan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 7 dan 8, Alkitab berkata di sana, maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala itu. Indah, kata Alkitab. Itulah ciptaan Tuhan, karya Tuhan. Sehingga dikatakan di sana bahwa ciptaan itu menjadi satu karya Tuhan. Nah, itu langit dan bumi dan isinya diberikan untuk kita sebagai kasih Tuhan, untuk kita menikmati. Tapi mari kita menghargai seluruh ciptaan Tuhan itu. Nah, setelah semua diciptakan oleh Tuhan, barulah dibuat manusia. Ya, manusia pertama, Adam, pada hari ke-6. Nah, lalu apa kata Alkitab tentang kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan? Kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal kedua ayat 10 yang berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita melihat apa yang dituliskan sampaikan Paulus kepada orang-orang Efesus dalam pasal 2 ayat 10, karena kita buatan Allah. Jadi bukan saja langit dan bumi dan isinya buatannya Tuhan, karya Tuhan, kita pun adalah buatan Allah, diciptakan agar kita memiliki sifat karakter serupa dengan gambar di ayat lain, serupa dengan gambar Kristus. Tetapi tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dengan demikian dari ayat ini, Allah menciptakan kita dari buatan Allah untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Jadi Allah tidak merindukan kita jadi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, tapi melakukan hal-hal yang pekerjaan baik dan dipersiapkan. Kita dipersiapkan sebelumnya. Karena itulah Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hidup di dalam Yesus, hidup di dalam buatan karyanya, tangannya, dan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Sehingga kalau kita lihat di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena kita tidak tahu hari kemalangan akan datang. Jadi waktu kita masih muda, waktu kita masih sehat, waktu masih diberikan napas, mari kita ingat akan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menciptakan bahkan menyelamatkan jiwa kita untuk hidup berkenan kepada Dia. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kita perhatikan. Dan yang kedua, dikatakan pada ayat 8 dalam Mazmur 19 bahwa Tuhan memberikan. Jadi setelah langit dan bumi dan isinya dan kita dibuatan tangannya Tuhan, Dia berikan firman. Di dalam ayat 8, Mazmur 19, diberikan firman dan firman itu sempurna. Nah, kenapa perlu diberikan firman? Karena manusia itu perlu ada penuntun jalan. Maka dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu petunjuk.
dan pelita bagi kaki kita. Kita kalau tidak ada petunjuk, tidak ada menerangi perjalanan kita, kita bisa kesasar. Maka dikatakan Yosua pasal 1 ya, dikatakan sana. Nah, mulai dari ayat 7, supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, itulah sebabnya perlu firman. Jadi Allah tidak hanya sembarangan diciptakan manusia itu langit dan bumi, tapi diberi petunjuk supaya kita ini tidak salah jalan. Maka dikatakan sana firman itu menjadi petunjuk atau pelita bagi kaki kita, menerangi perjalanan kita selama kita ada di bumi ini. Supaya lewat itu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang baik. Nah, agar kita tidak masuk di dalam hal-hal yang jauh dari firman Allah. Nah, firman itu menjadi kekuatan kita. Sehingga, dan juga firman itu menjadi menyegarkan jiwa. Nah, manusia itu bisa menemukan titik lemah, titik jenuh, titik bosan. Nah, titik kegaduhan. Tetapi ada firman, itulah menyegarkan jiwa kita. Firman itulah menyegarkan jiwa kita, dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 8-9. Bahkan dia membuat supaya hati kita ada sukacita. Sukacita karena firman. Jadi hiduplah firman di dalam hidup kita. Agar firman itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Yesus. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, renungkanlah firman itu siang dan malam, agar dikatakan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Renungkan, merenungkan saja. Nah, lalu disambung dengan Yohanes pasal 15 ayat 7 yang berkata di sana bahwa kalau kamu tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus pun mau tinggal di dalam kita, apa saja yang kamu minta, maka Tuhan memberikan, dan katakan sana kamu akan menerimanya. Karena itulah, mari seperti saya akan bacakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-15 sebelum saya tutup nanti di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Yohanes pasal 15 saya akan bacakan ayat yang ke-7. Berkata demikian. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 7 yang berkata bahwa jikalau kamu, jadi artinya ditawarkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus, dan firmanku, firmannya Tuhan, pribadi Yesus tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi cukup luar biasa ya cara Tuhan untuk bisa kita menerima sesuatu. Tinggal saja ya, tinggal saja, jangan banyak protes, jangan banyak komplain, jangan banyak pertanyaan ya, tinggal saja, sederhana sekali ya. Jadi tinggal saja ya. Nah, istilahnya dengan satu kepolosan, yang penting saya tinggal dalam firman, di dalam Yesus. Maka Alkitab katakan, maka dia katakan apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi segala sesuatu Tuhan sanggup melakukannya asal kita tinggal. Seperti apa dikatakan oleh Wahyu sebagai penutupnya, Wahyu pasal 3 ayat 10 saya akan bacakan. Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti. Jadi tadi tinggal, kalau menuruti, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku di situ Yesus, maka Yesus Tuhan pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi di bumi akan mengalami satu pencobaan yang besar, ujian besar. Tetapi Alkitab, kalau kita dikatakan menuruti firman-Nya Tuhan, tekun, sungguh-sungguh menantikan Tuhan Yesus, maka Tuhan melindungi kita. Inilah satu firman Allah di dalam pemahaman kita, penjabarannya, walaupun dengan satu yang tidak terlalu luas, tapi cukup hanya 2 poin saja dalam Mazmur 19 yang dari ayat 1-15. Tetapi kiranya kedua ayat ini, kedua poin ini menjadi satu kekuatan bagi kita, bahwa kita ini pertama buatan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, tinggallah di dalam firman. Firman itu tinggal dalam kita, maka apa saja yang kita mohon pada Tuhan, Tuhan mengabulkannya dan kita menerimanya. Puji Tuhan, inilah perenungan yang boleh disampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita, menolong kita
Dan di Wahyu pasal 3:10 tadi, perlu ada perlindungan di masa sekarang ini. Maka Tuhan melindungi kita di masa yang begitu banyak pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menyertai, dan Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin.